أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang saya hormati pengurus Masjid Yasin Al-Munasir, Bapak Imam, Muadzin, juga yang saya hormati para orang tua saya, cik-cik dan puan-puan, yang besar tak terhimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Mudah-mudahan kita yang hadir di malam hari ini, malam ke yakinlah sikit bilang, malam ke 20, senantiasa diberikan kesehatan, juga sama-sama Allah anugerahkan kepada kita nikmat istiqomah mengisi Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita tadabburkan Al-Qur'an, kita renungkan Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 186. Setelah ayat 183 Allah berbicara tentang kewajiban berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga 184 berbicara tentang rukhsah bagi orang yang tak mampu berpuasa. Kemudian ayat 185 menerangkan tentang bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, maka aku akan mengabulkan doa mereka apabila mereka berdoa. Fal yastajibu li, maka hendaklah mereka mentaati perintahku. Wal yu'minu bi, dan juga beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Ayat ini ketika kita berbicara belajar ilmu munasabat Al-Quran, terdapat dalam ulumul tafsir atau ulumul Quran, itu ada namanya satu disiplin ilmu namanya munasabat Al-Quran. Munasabat ini bisa munasabat antara surah dengan surah, surah dengan ayat, atau ayat dengan surah sebelumnya. Ini Pak Imam saya tengok gelarnya SAG, berarti belajar Usuluddin dulu, sama gitu. Munasabat itu apa? Korelasi, keterkaitan ayat dengan ayat atau keterkaitan ayat dengan surah. Lalu kalau kita lihat keterkaitan ayat 186 dengan ayat-ayat sebelumnya, maka akan kita temui siapa hamba yang dia itu dekat kepada Allah, bagaimana perbuatannya. Maka kita temui ayat 183, orang atau hamba yang dekat kepada Allah itu adalah hamba yang berpuasa. Bagaimana keterkaitannya? Kita temui hadis yang mengatakan setiap amal solih itu akan dibalas oleh Allah 10
kebaikan sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa, fa ana ajzi bihi, maka aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah dalam hadis qudsi. Mengapa Allah sendiri yang akan membalasnya? Itu menandakan bahwa orang yang berpuasa sangat dekat dengan Allah. Yang kedua, kita akan temui hadis yang menjelaskan ada 3 orang yang doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah. Di antaranya adalah doa imam yang adil. Yang kedua adalah doa orang-orang yang terzalimi. Kemudian yang ketiga adalah da'watus shaim inda yuftir, doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Dikabulkannya doa orang yang berpuasa ketika dia berbuka, itu menandakan posisinya sangat dekat dengan Allah. Makanya ketika kita berbuka, jangan lalai dengan nikmatnya santapan berbuka sampai lupa untuk nikmatnya berdoa. Lalu jika ada yang berkata, mengapa jauh kali mencari munasabat ayatnya? Kan sebelumnya itu ada ayat 185 yang berbunyi tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Gak masalah kalau kita kaitkan ayat 186 ini dengan 185. Maksudnya, orang yang membaca Al-Quran dia dekat dengan Allah. Karena kita akan temui nanti hadis yang mengatakan orang yang membaca Al-Quran itu seperti bercakap-cakap dengan Allah. Orang yang bercakap-cakap itu menandakan posisinya dekat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berpuasa, orang yang dekat dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, adalah orang yang dekat dengan Allah. Ini perbuatan hamba yang dekat dengan Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kriteria hamba, sifat hamba yang dekat dengan Allah itu? Kalau perbuatannya dia puasa, yang kedua membaca Al-Quran, lalu sifat dalam dirinya bagaimana? Sehingga seorang hamba ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, hamba ini dekat dengan Allah. Maka Quraisy Shihab ketika menafsirkan kata abdun, subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang diisra mi'rajkan oleh Allah itu adalah hambanya, bukan nabi, bukan rasul dalam ayat itu. Betul kan? Maka apa hamba yang diisrakan oleh Allah? Lalu juga pertanyaannya, mengapa hamba yang dekat dengan Allah? Maka hamba itu punya 3 kriteria, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tafsiran Quraisy. Yang pertama, hamba, kalau orang Melayu, kalau kita orang Indonesia bilang budak. Tapi kalau budak ini orang Melayu bilang anak kecil. Budak-budak berarti anak kecil. Berarti yang bagus terjemahannya hamba. Hamba itu kriterianya tak pernah merasa memiliki. Karena segala yang mempunyai itu adalah tuannya. Maka hamba Allah yang benar itu, Bapak Ibu sekalian, adalah hamba yang tak pernah merasa memiliki. Karena segalanya adalah milik Allah. Rasa memiliki inilah yang menjatuhkan seseorang kepada kecurangan. Ada orang merasa memiliki jabatan. Dia merasa dialah yang berhak mendapatkan jabatan wali kota, gubernur. Kalau sudah merasa memiliki, maka timbullah kecurangan. Dengan merasa memiliki, maka timbullah kesombongan.
ini jabatan saya, ungkapan jabatan saya itu sudah jatuh kepada kesombongan, maka kecurangan, kesombongan tidak akan dekat dengan Allah. Puncak penghambaan seorang hamba adalah menyadari ketidakpemilikannya. Dan itu yang kita pahami dari ibadah puasa yang kita lakukan. Makanya kita dekat dengan Allah. Contoh, di rumah ketika ibu berpuasa, menahan lapar dan dahaga, ibu punya makanan apa tidak? Bu, punya makanan? Air punya? Suami? Punya semua. Ada yang masih pengen? Yang belum? Ini ada Ustaz Amir, masih lajang Ustaz. Maksudnya kalau ibu punya anak gadis, Al-Quran aja dijaganya, apalagi anak ibu bacaannya nggak pengen ibu di rumah nanti sesekali dia baca seperti itu. Mengapa ibu tak minum air di rumah? Mengapa tak ibu makan makanan di rumah padahal ada? Mengapa tak ibu cicipi suami padahal halal? Itu tandanya makanan, minuman, suami yang ibu punya bukan punya ibu. Punya siapa? Punya Allah. Makanya Allah berhak mengatur kita untuk mengharamkan apa yang selama ini halal. Kenapa? Puasa. Yang kedua, hakikat seorang hamba itu adalah hamba tujuannya adalah Allah. Ini yang selalu kita baca minimal sekali dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah milik Allah, untuk Allah. Ketika kita berniat sholat, usalli fardhu isya arba'a takbiratin arba'a raka'atin. Kalau takbiratin sholat apa? Sabarlah, bentar lagi selesai juga ceramahnya, tengok-tengok juga jam. Makanya cepat sambung kata-kata. Apa ujungnya? Lillahi, milik Allah. Nah, pertanyaannya, sudah selaraskah ucapan kita dengan perbuatan? Masalahnya kita sholat tidak selalu untuk Allah. Kadang kita sholat untuk jabatan, untuk keinginan duniawi. Yang ketiga, hakikat hamba yang dekat dengan Allah itu adalah hamba tak melakukan apapun kecuali atas izin tuannya. Maka hamba Allah yang selalu menghindari larangan-larangan Allah. Itulah gunanya hukum. Hukum itu berasal dari kata hukama. Hukama itu adalah tali yang mengikat binatang ternak. Apa fungsi tali mengikat binatang ternak? Supaya binatang tidak makan rumput tetangga, meskipun rumput tetangga lebih hijau. Itulah fungsi hukum buat kita, diturunkan oleh Allah supaya mengikat leher kita untuk tidak menzolimi orang lain. Maka 3 kriteria yang dimiliki oleh hamba inilah yang dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, yang konsekuensinya ujibu da'watad da'i idza da'an. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan ini mendidik kita menjadi sebenar-benar hamba Allah, sehingga kita menjadi dekat kepada Allah, dan sehingga apapun hajat kita yang kita mintakan kepada Allah selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.